Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana amma ba'du. Baik Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kajian zuhur kali ini rencananya temanya tafsir tematiknya. Tapi karena yang bertugas berhalangan saya menggantikan. Karena saya menggantikan maka saya menyampaikan sesuai dengan keluh saya, yaitu bidang fikih. Biasanya saya sering menyampaikannya adalah fikih ekonomi atau fikih muamalat. Karena ini ada satu hal yang akan kita laksanakan bersama. Jadi saya kali ini mengambil tema fikih siasah atau fikih politik. Jadi supaya bapak-bapak ibu-ibu nggak usah khawatir, saya bukan caleg Pak ya. Saya bukan caleg, saya bukan tim ses, saya juga bukan pengurus salah satu partai. Saya menyampaikannya ini adalah secara keilmuan, secara akademik saja. Karena menurut saya ini sedang kita laksanakan bareng-bareng, kita harus tahu ilmunya. Dan di sisi lain juga ada orang-orang yang mungkin berbeda pendapat. Nah, kita menghargai perbedaan pendapat itu, tapi setidaknya sebenarnya tinjauan secara akademik, secara ilmiah dalam hasanah agama Islam bagaimana ya, sesuai dengan keluar keahlian saya di bidang fikih. Nah, cuma ini tidak fikih bisnis seperti yang biasa saya sampaikan, tapi kita ambil fikih siasah sesuai dengan kebutuhannya. Baik, ada sedikitnya 2 poin dalam keterbatasan waktu. Tema sentralnya yang ingin saya angkat, yang pertama adalah kewajiban mentaati ulil amri. Istilah ulil amri atau khilafah atau imam atau sultan atau imarah itu boleh dibilang sama Pak. Kalau berbeda sedikit, kalau istilah imarah itu kepemimpinan, biasanya kalau orang sebut amir itu imarah itu orangnya namanya amir, itu kepemimpinan tidak terlalu sah. Istilahnya kalau di negara-negara amir itu berarti gubernur kalau di Indonesia. Kalau sudah di atasnya amir itu bisa disebut dengan ulil amri. Bisa disebut dengan imam, bisa juga disebut dengan sultan. Sultan artinya penguasa, imam artinya pemimpin. Kalau ulil amri yang punya alladzi biyadihil amru istilahnya, yang punya urusan. Kalau diterjemahkan apa ada yang ulil amri itu yang punya urusan, dia yang berkompeten. Kalau disebut khilafah itu mungkin lebih tinggi. Kalau khilafah itu biasanya dimaksudkan ada tingkat dunia. Tapi kalau saya tanya, sering kita mengikut kata khilafah, orangnya disebut khalifah. Kalau khalifah artinya apa? Pengganti. Artinya apa? Pengganti apa pemimpin? Pengganti apa pemimpin? Jadi saya menegaskan ya, bagi yang belum belajar bahasa Arab, khalifah itu artinya bukan pemimpin Pak ya. Khalifah itu artinya pengganti. Abu Bakar adalah khalifatul Rasulillah. Berarti Abu Bakar adalah penggantinya Rasulullah. Dalam masalah apa? Dalam masalah kepemimpinannya, imamahnya. Bukan menggantikan Rasulullah dalam jabatannya sebagai Nabi dan Rasul, bukan. Tapi menggantikan Rasulullah dalam jabatannya sebagai imam. Nah, di dalam agama Islam ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita itu wajib taat pada ulil amri. Yang pertama kita ambil dalil dari Al-Quran, ada di dalam surah An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kalau terjemahnya di sini ya. Ulil amri pasti diterjemahkan dan boleh dengan kata ulil amri juga. Ada sedikit yang perlu kita cermati pada kata atiiullah wa atiiur rasul dan wa ulil amri. Kata taat pada Allah menggunakan kata atiiun. Taat pada Rasul juga digunakan kata atiiu, yang kalau diterjemahkan taatilah. Tapi kata wa ulil amri minkum cukup menggunakan ataf istilahnya dalam bahasa Arab.
Jadi tidak ada kata atiu lagi yang diulang lagi. Ini mengisyaratkan, para ahli tafsir menjelaskan, taat pada ulil amri itu wajib selama ketaatan kita pada ulil amri dalam koridor taat pada Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Selama ketaatan kita kepada ulil amri itu tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita tetap wajib taat pada ulil amri, walaupun tidak ada di dalam Quran dan hadis, Pak. Ya. Walaupun tidak ada di dalam Quran dan hadis. Kalau itu adalah perintah ulil amri dan tidak bertentangan dengan perintah atau aturan Allah dan Rasulnya, wajib taat. Contoh bapak-bapak sekarang saya lihat pakaiannya warna apa? Warna warna biru ya. Kenapa pada pakai pakaian warna biru, nggak pakai kayak saya hitam aja? Aturan ya. Siapa yang buat aturan, siapa Pak? Kantor ya. Memang ada di Quran nggak Pak? Suruh kalau setiap Senin pakai warna biru itu ada dalilnya nggak Pak dari hadis Pak? Nggak ada kan? Wajib nggak? Bagi karyawan yang kerja di sini itu wajib. Kalau bapak nggak mau pakai pakaian biru, jangan jadi karyawan. Jadi saya jadi ustaz nggak apa-apa. Ya. Karena bapak sudah mau menjadi karyawan di sini, dan karyawan di sini punya suatu kesepakatan aturan. Kalau hari Senin seragamnya ini, ya bapak pasti mengikuti. Pak, ini nggak ada dalilnya Pak di dalam hadis. Kalau setiap hari Senin suruh pakaian biru, gitu. Nanti dibalas lagi kalau saya di atasan, nggak ada dalilnya kamu wajib kerja di tempat ini. Tidak ya. Kalau saya jadi posting itu sekalian ya. Memang tidak ada kewajiban Pak secara syar'i, tapi kewajiban taat ulil amri itu ada. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i fima ahabba wa kariha. Di hadisnya begitu. Taat dan tunduk pada ulil amri itu wajib selama wajib dalam hal yang kamu sukai maupun tidak kamu sukai. Malam yu'mar bi maksiatin, selama dia tidak memerintahkan maksiat. Contoh lagi, undang-undang lalu lintas yang saya contohkan paling gampang. Bapak kalau ada lampu merah wajib berhenti, lampu hijau boleh jalan. Sekarang misalnya bapak lagi naik motor, mengendarai motor mobil, ada lampu merah, bapak terjang. Ini gak ada dalilnya di Quran dan hadis, ini bid'ah, lampu merah ini. Bapak terjang itu, jadinya bapak. Bapak wajib mentaati hukum ini. Jadi ada hadisnya, tapi ada ayatnya. Saya bilang, ayatnya apa? Taat pada ulil amri, saya bilang. Taat pada hadis juga sebenarnya ada asal wa ta'at. Memang kata-kata trafik, lain lampu merah, lampu hijau tidak ada. Nah kalau Quran dan hadis harus membahas sampai sedetail itu, kira-kira kayak gimana nanti? Itu akan jadi beban bagi manusia, bagi umatnya. Maka Rasulullah kasih kaidah apa di ayatnya disebutkan lantas aluhat asya itu dalam untasubum. Jangan kamu tanya hal-hal yang kalau dijelasin itu nanti malah repotin. Udah kalau didiemin oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diem aja udah. Berarti apa? Itu ada fleksibilitas, ada ruang ijtihad bagi kalian, begitu. Jadi kembali ke intinya bahwa taat pada ulil amri itu wajib selama dia tidak memerintahkan maksiat. Yang kedua kita ambil dari hadis. Saya agak panjang, jadi saya sampaikan pada cepat ayat kali ini. Langsung aja ambil dari hadis. Hadis ini insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah saya husnudun udah hafal semua. Walaupun nggak hafal Arabnya, hafal maknanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semua kita itu adalah pemimpin, cuma tingkat kepemimpinan kita berbeda-beda. Ada jadi pemimpin tingkat negara, ada tingkat provinsi, ada tingkat kelurahan, tingkat RW, tingkat DKM, mungkin sampai tingkat keluarga. Bahkan di dalam hadisnya disebutkan sampai seorang wanita pun, maksudnya seorang istri di rumah tangga, dia juga menjadi seorang pemimpin terhadap aset-aset suaminya.
dan dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah mengenai aset-aset punya suami yang diamanahkan kepada istri. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulun an ra'iyatiha. Bahkan lebih kecil dari itu, seorang khadim, maaf bahasa kasarnya pembantu ya, seorang khadim itu pun dia juga menjadi pemimpin. Pemimpin terhadap apa? Fi mali sayyidi, pada aset kekayaan tuannya, dan dia juga harus bertanggung jawab. Ini masalah kepemimpinan. Selalu di setiap organisasi, di setiap kumpulan harus ada pemimpin. Sampai Rasulullah menjelaskan hadis ini. Saya rasa Bapak ini sudah sering mendengar hadis ini ya. Kalau bepergian, satu jalan bahasa asli sudah. Kalau orang pergi jauh sendirian, oleh Rasulullah disebut apa? Ar-Raqibu syaitan, war-Raqibani syaitana, wa-salatatu rabbun. Tapi ini hadisnya, idza kharaja salatun fi safarin falyamiru ahadun. Kalau satu orang pergi syaitan, maksudnya Bapak kalau pergi sendirian, hati-hati Pak, setannya banyak. Ar-Raqibani syaitana, dua orang yang bepergian, maksudnya cuma berduaan saja, itu juga ya diri-diri dengan dua setan. Kalau salah satu rukun, kalau tiga silahkan. Tiga itulah rombongan dalam suatu perjalanan yang baik. Kalau satu udah banyak, kalau dua masih bisa. Dan jin-jin ya, dan cerita-cerita ya. Tapi kalau tiga sudah ada susah. Nah, kalau sudah tiga, Rasulullah keluarkan hadis lagi. Apabila tiga orang keluar dalam satu perjalanan, maka hendaklah salah satu di antara mereka itu menjadi amirnya, menjadi pemimpinnya. Jadi kalau ada tugas keluar, 3 orang atau 5 orang, 7 orang, 8 orang, maka harus ditunjuk salah satu. Ketuanya siapa? Amirus safarnya siapa? Ini ajaran Islam. Jangan sampai 2-3 bergerak masing-masing sesukanya masing-masing. Sampai naik dewi. Ya, harus ada pemimpinnya Pak. Ini hadis ya. Kita ambil satu lagi. Tadi dari Quran, sekarang dari hadis. Sekarang kita ambil dari tindakan atau perbuatan sahabat Nabi. Saya mau tanya kepada anda semua. Kalau menguburkan jenazah, hukumnya apa Pak? Kalau orang mati, menguburkannya wajib atau enggak? Wajib. Menguburkan jenazah itu yang diperintahkan disegerakan atau ditunda-tunda. Nah, kata segera itu batasnya berapa hari? Atau berapa jam? Hadisnya sudah tahu ya? Hadis menyegerakan pemakaman jenazah ya? Nah, sekarang saya tanya, menyegerakan itu sekarang ini aja katanya umumnya di Indonesia wajarnya lah. Kalau kita tunda 1 hari 1 malam, kira-kira termasuk menyegerakan nggak Pak? Tidak. Misalnya meninggalnya sekarang, dan kita makan besok pagi aja deh. Besok siang, kalau sekarang kan, ya besok siang aja kita makan. Bagus nggak Pak Coba? Kelamaan kan? Kelamaan. Jadi pantasnya kapan? Kalau meninggalnya sekarang? Sore. Kalau sekarang meninggal hari Senin, kita kuburkan hari Rabu gimana? Gak pantas ya. Dan sekarang saya tanya, Rasulullah SAW dimakamkan berapa hari Pak dari meninggalnya? Hari keberapa Rasulullah dimakamkan? Setelah berapa hari beliau wafat? Hari ketiga Pak. Hari ketiga beliau baru dimakamkan. Pertanyaan berikutnya, kira-kira Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat yang lain ngerti nggak sih bahwasanya nguburin jenazah itu nggak boleh ditunda-tunda? Sahabat-sahabat pada ngerti ya? Pasti ngerti kan? Atau kita lebih pintar dari mereka? Kan nggak mungkin. Mereka itu lebih pintar dari kita. Mereka lebih ngerti. Tapi kenapa? Kok jenazahnya Rasulullah dimakamkan sampai berhari-hari begitu? Setelah 3 hari baru dimakamkan. Dan kayaknya nggak ada ulama-ulama yang berikutnya atau sahabat-sahabat berikutnya mempermasalahkan. Inilah kejahatan sahabat-sahabat Nabi dulu. Ketika Rasulullah meninggal dunia wafat,
nggak langsung dimakamkan. Inilah dosanya Abu Bakar, inilah dosanya Umar. Tapi sekarang saya belum pernah mendengarkan atau membaca dari literatur yang menyalahkan itu. Kenapa? Ya. Nah, ini jawaban lainnya. Penundaan pemakaman jenazah Rasulullah. Menyegerakan pemakaman jenazah adalah suatu kebaikan yang disepakati. Apalagi sahabat Nabi tidak ada hilafnya, tidak ada. Tetapi ternyata mereka memakamkan Rasulullah pada hari yang tidak pada hari yang sama, tetapi 3 hari setelah wafat beliau. Mengapa? Nanti jawabnya. Kalau hadisnya ini Pak, yang Bapak tadi semua sudah sepakat, ya dari Sahih Bukhari disebutkan asri'u bil jinazah. Baik tabus solihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyyakum siwadalika fa syarrun tad'una wa hadrika bikum. Segerakan pemakaman jenazah. Kenapa sih? Kalau dia itu orang baik, yang meninggal orang baik, yaudah itu sama dengan kamu memberikan kebaikan kepadanya. Artinya apa? Biar dia cepat-cepat menikmati nikmat kubur, biar dia cepat-cepat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar cepat-cepat menghadapi balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu tunda-tunda. Kalau dia orang baik, kalau dia orang tidak baik, tapi Rasulullah redaksinya apa? Wa iyyakum siwadalik. Ini rahasia ilmu pendidikan Pak. Ya. Kalau jelekan itu sebaiknya jangan diucapkan Pak. Jadi ini saya kan sharing aja, ajaran teori pendidikan ini Pak, gak boleh Pak. Bapak ngomong, kamu jadi anak jangan bandel ya, kamu jangan suka bolos ya, kamu jangan suka berantem ya. Nasihat itu ya Pak, tapi nasihat yang salah pada dalam pendidikan. Ya. Anak-anak tuh gak cocok Bapak ajarin itu. Kamu jangan suka berantem, kamu jangan suka bolos, paling enggak. Kamu jangan cengeng, itu nasihat yang salah. Yang benar ya dalam ilmu pendidikan. Bapak bilangnya begini, ibu ya, jadilah kamu anak yang rajin, jadilah kamu anak yang suka membantu orang lain, jadilah kamu anak yang, nah, kata-kata positifnya yang Bapak sebutkan, jangan negatifnya. Kalau Bapak Ibu sebutkan negatifnya, yang tertanam dalam otak anak adalah negatif itu. Kalau bilang jangan bolos ya, yang terpikir dia apa? Bolos, jangan bandel ya. Jadi apa? Sudah orang main jadi bandel itu. Nih makanya nanti dalam surah jin juga sama. Oh, dalam surah jin ya. Tapi saya tidak sedang membahas tafsir ya. Jadi lihat redaksinya sini. Wa iyyakum siwadalika. Gak mau mengangkat dia itu orang jelek kan? Kalau nggak begitu kondisinya, tadi langsung menyatakan kalau dia orang baik itu adalah suatu kebaikan yang kamu berikan kepadanya. Kalau nggak begitu, kalau orangnya nggak begitu, yaudah sama dengan kamu melepaskan keburukan dari diri kamu. Syarrun tad'una wa hadrika itu. Setidaknya gitu loh. Kalau memang dia itu barang yang tertutup, dimarahin sama malaikat, udah jangan disimpan di rumah lama-lama, buang aja cepetan. Itu jenazah kuburin cepetan, jangan ada di rumah kamu. Kenapa? Itu laknat dari malaikat, dari orang-orang itu banyak banget. Karena kalau dia orang kafir atau orang jahat ya, orang tuh pada senang syukur itu mati itu tular. Apalagi malaikat. Nah kalau ternyata kondisinya malaikat itu seperti itu, udah kuburin secara cepetan, jangan lama-lama. Ini hadisnya. Ya, memerintahkan agar kita menyegerakan pemakaman jenazah. Nah, tapi kenapa tadi saya katakan kok sahabat-sahabat tidak menyegerakan pemakaman jenazah Rasulullah? Karena ada hal yang lebih penting dari itu. Ada hal yang lebih penting dari menyegerakan pemakaman jenazah. Kalau secara hukum Islamnya, gitu ya, karena ada hal yang lebih wajib. Nanti kalau Bapak belajar tentang usul fikih, nanti wajib itu ada yang mudhoyyaq, ada yang muwassaq. Ada yang waktunya luas bisa ditunda, ada yang mudhoyyaq itu nggak bisa ditunda. Ya, sekarang kita memakamkan jenazah Rasulullah gampang. Tapi sekarang yang memimpin pemakamannya siapa? Yang menentukan tempatnya siapa? Semuanya lah Ustaz. Nanti yang imamin sholatnya siapa? Imamnya harus ada dulu, pemimpinnya ditentukan dulu. Ini nggak bisa ditunda. Kalau cuma momennya gerakan, ya memang sih itu bagus, tapi masih bisa ditunda. Ini fakta sejarah dan sekaligus menjadi dalil bahwa
taat pada ulil amri itu wajib. Dan supaya bisa taat pada ulil amri itu harus ada. Tidak boleh ada suatu komunitas tanpa ulil amri. Ya. Jadi tidak boleh ada suatu komunitas tanpa pemimpin. Bapak bayangkan kalau di kantor Pak sini nggak ada pemimpinnya, nggak ada kepala kantornya, kira-kira gimana? Kalau bubar kantornya mungkin rakyatnya semuanya, taruh pajak itu banyak. Bubar bapak nggak ada kerjaan, bapak nggak dapat gaji, repot kan? Jadi memang pemimpin itu harus ada, semua sepakat. Nah, saya mau tunjukkan yang unik lagi. Kali ini saya pikir kalau masalah sholat jenazah sama sholat berjamaah biasa ada di semua. Saya mau tunjukkan satu lagi. Slide-nya saya bagi 3 soalnya. Lanjutan. Nah, di dalam kitab, kalau tadi saya katakan ayat sudah, hadis sudah, sahabat sudah. Sekarang menurut para ulama di mana disebutkan dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, Imam Mawardi penulisnya. Imam Mawardi itu tokohnya fikih siasat. Orang ulama yang pertama kali membukukan buku fikih siasat dalam satu susunan yang rapi itu adalah Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Sultaniyah. Kalau akademis insya Allah sebut kata Imam Al-Mawardi sama dengan mendengar kata Imam Bukhari dan Imam Syafi'i. Cuma bedanya kalau Imam Bukhari bidangnya adalah ke hadis, kalau Imam Syafi'i bedanya lebih ke fikih, kalau Imam Mawardi lebih ke fikih siasat atau tidak politik. Beliau menyatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi dirasatid dini wa siyasatid dunya wa aqtuha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma' wa in syaddaha anhumul as-sab. Simpelnya maksudnya ini, bahwasanya adanya khilafah kepemimpinan yang mengurusi umat itu wajib menurut ijma'ul ulama. Semua sepakat bahwasanya kepemimpinan itu wajib. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, mengangkat pemimpin juga wajib. Jadi ini untuk poin yang pertama, adanya proses di Indonesia, di negara kita pemilu dalam rangka untuk memilih pemimpin. Itu konteks kita sebagai seorang muslim, niat kita mengamalkan ini. Lepas itu kan pemilu kan di Indonesia macam-macam Pak, ada pemilu presiden, ada gubernur, ada bupati, ada pemilu legislatif. Nah, karena Indonesia ini trias politika, legislatif itu bagian dari tahapan untuk memilih pemimpin. Kan kalau proses pencapresan ya, untuk mengajukan calon presiden, kan mereka melihat dulu hasil pemilu legislatif dapat suara 20% enggak. Kalau kurang dari 20% dia nggak boleh nyalonin aja, nggak boleh. Kalau 20 nggak boleh. Kalau kurang ya harus koalisi dari 2-3 partai sampai akhirnya mencapai 20% atau lebih baru boleh nyalonin. Jadi ini proses. Jadi pemilu legislatif memang bukan memilih pemimpin, ya, tetapi adalah tahapan untuk memilih pemimpin. Nah, sekarang berikutnya poin kedua yang ingin saya bahas adalah, Pak, sekarang kalau kita sudah sepakat, ini bicara ulama, bukan bicara kaum awam, bukan bicara kaum juhala, orang jahilnya. Di mana para ulama sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu wajib. Nah, sekarang pertanyaan saya begini Pak, sholat jamaah itu semuanya sepakat, bayar apa nggak bayar Pak? Nah, sekarang misalnya Pak, siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat jamaah? Ketentuannya gimana? Orang yang paling apa? Paling tua atau paling ganteng? Atau paling keren? Ketentuan di dalam ajaran Islam berdasarkan hadis, siapa yang paling berhak jadi imam? Nah, orang yang paling fasih bacaannya. Tuh, akramuhum. Kalau nanti kemampuan baca Qur'annya sama, ya, fa'alamuhum bis sunnah. Kalau sama-sama hafidnya, bacaannya sama-sama bagusnya, nah, kemampuan terhadap hadisnya mana yang paling bagus? Kalau dua-duanya bagus, Quran dan hadisnya sama, setara, fa'adamuhum fil hijrah. Siapa yang hijrah lebih duluan? Ini konteks zaman Rasulullah.
Kalau sama semua, udah Pak Akbaruhum sinnan, orang yang paling tua. Nah, umur itu faktor belakangan. Nah sekarang begini Pak, saya ambil contoh kasus. Anggap saja ini ada 70 orang atau 100 orang, sampai 100 orang Pak datang ke sini Pak. Ustaznya nggak ada, pengurus DKR-nya nggak ada, muadzinnya nggak ada. Datang 100 orang mau sholat maghrib misalnya. Terus imamnya mana? Nggak ada. Terus saya tunjuk-tunjuk, kamu aja. Enggak, bacaan saya nggak pasti. Kamu aja. Enggak, saya belum berani jadi imam. Saya dakwah saya masih begini. Anda nggak ada yang jadi imam semua, Pak. Karena masing-masing sama tuh, masing-masing merasa saya itu tidak layak jadi imam. Jadi solusinya gimana Pak? Kita pulang aja, nggak jadi sholat, atau sholat sendiri-sendiri? Solusinya gimana? Atau suitan? Gak boleh aja. Loh ini pernah kejadian tuh Pak, di salah satu kantor, hotelnya nggak datang. Serius itu, hotelnya nggak datang, diumumin karena nggak ada, kita sholat Jumatnya pindah keluar aja. Ini kejadian. Imamnya nggak datang, pengurusnya nggak ada berani nanti. Kalau di masjid saya sendiri pernah kejadian, hotelnya nggak datang, setelah mendadak. Saya juga ada di situ. Akhirnya Pak, diumumin juga. Akhirnya Pak, ada yang memberanikan diri. Tukang ojek Pak. Serius ini kejadian ya. Tukang ojek itu memberanikan diri untuk khutbah di depan, tapi dia baca aja. Bacanya geronal-geronal itu Pak. Nah ini kasus Pak. Ya. Yang saya ceritakan ini. Nah sekarang, anggap saja di kantor sini kejadian. Ada 100 orang datang, suruh jadi imam, gak ada yang mau. Ya bukan mereka malas, tapi mereka karena kesucian atau kebersihan. Saya tidak layak jadi imam. Kalau lihat hadisnya nggak cocok semuanya itu kan. Yang tua pun ya enggak. Saya walaupun tua tapi juga bacaan saya kalau itu kan kamu lebih bagus bacaannya. Kamu aja enggak, saya bacaannya tuh kalau saya lagi belajar sama Ustaz disalahin dulu. Jadi solusinya gimana? Pulang atau sholat sendiri Pak? Ini contoh kondisi yang tidak ideal. Ya, kondisi yang tidak ideal. Saya lihat juga. Saya tambahkan lagi, kalau dalam pernikahan yang menjadi wali dan saksi, menurut hadis itu harus orang yang adil. Adil dalam bahasa hadis yang dimaksudkan adalah orang yang menjaga muru'ah, kehormatan keberagamaannya. Jadi dia itu tidak menjalankan dosa besar dan tidak sering melaksanakan dosa kecil. Termasuk dosa kecil apa? Kira-kira nih, selevel saya dan bapak-bapak semuanya, satu hari aja nggak jalanin dosa kecil bisa nggak? Jujur ya, jujur. Satu hari aja kita nggak jalanin dosa kecil bisa nggak? Dosa kecil, saya bilang bukan dosa besar. Kalau saya pribadi mengaku Pak Ustaz saja, saya kayaknya nggak bisa kalau di Jakarta. Kalau selama saya masih di Jakarta dan sekitarnya, saya nggak bisa Pak, satu hari tanpa dosa kecil saya nggak bisa. Kalau saya lagi umroh saya bisa Pak. Minimal apa dosa kecil yang kita lakukan? Mata. Lihat aurat orang lain. Bapak bisa melihat atau sering? Imam Syafi'i itu melihat betisnya aja ditegur sama gurunya Pak. Kamu mesti banyak maksiatnya, makanya hafalan kamu dulu. Hafalan kamu buruk, syakautu apa? Imam Syafi'i kan waktu itu mengungkapkan dengan sajanya, syakautu ila waqi'in an su'i hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa nurullahi fa ilmullahi nurun wa nurullahi la yu'ta bil 'asi. Diungkapkan dalam sajanya. Saya ditegur sama guru saya Imam Waqi gara-gara banyak maksiat, hafalan saya buruk katanya. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Cahaya Allah tak bakal diberikan kepada orang ahli maksiat. Dipikir, diingat ternyata apa? Salahnya cuma melihat betis Pak. Bapak pernah melihat betis nggak? Nggak pernah ya? Pak sering. Ini dosa Pak. Bapak mencari mata Bapak itu semuanya mengatakan dosa, walaupun dosanya mungkin ya kita katakan kecil lah kalau kita itu tidak sengaja ngintip gitu Pak ya. Memang ada di depan mata ya. Kan? Teman sejalan, teman sekantor, satu angkot, satu bis begitu pemandangannya. Jadi kalau merujuk kepada hadis ini,
Bapak-bapak kita ketika menikahkan anaknya itu sah nggak? Makanya para penghulu itu, saya lihat di Jakarta ini strateginya dia bagus juga. Sebelum akad nikah disuruh syahadat dulu kan, suruh istighfar dulu. Sebenarnya Pak penghulu mau ngomong gini, Pak, kamu tuh nggak layak jadi saksi Pak, karena banyak dosanya. Nggak memenuhi syarat, adil tuh nggak memenuhi. Jadi gimana dong? Tapi kalau nggak dinikahin ya nggak mungkin kan, kasihan anaknya. Ganti lagi, siapa yang lebih baik dari dia? Sama aja yang lain. Sama-sama pegang dosa kecil semua. Kan? Akhirnya gimana? Yaudah, kita tobat aja. Kita tobat sama Allah, baca istighfar, habis itu kita perbarui syahadat kita, barulah sekarang kita akan nikahkan. Mudah-mudahan pada saat menikahkan itu, Bapak dalam kondisi benar-benar adil karena Allah mengampuni dosa-dosa Bapak. Itu solusi Pak, contohnya. Jadi, nah ini kira-kira begini maksud saya. Pak, kalau tidak ada orang yang layak jadi pemimpin gimana? Gitu. Seperti itu Pak. Seperti hal begini juga. Satu contoh lagi ilustrasinya biar jelas ya. Saya misalnya udah 30 hari gak makan Pak, kelaparan. Entah saya mendaki gunung atau saya camping atau apa, pokoknya intinya saya kelaparan 30 hari saya gak ada makanan apa-apa. Sekarang Pak, saya dihadapkan, akhirnya setelah hari 31 ke 31-nya saya mendapati makanan Pak. Makanan yang ada ini adalah satu, ada bangkai kambing udah busuk. Ya, ada bangkai kambing udah busuk. Satu lagi ada babi Pak. Seger Pak. Kita bisa ngelemparnya pakai batu, dia mati dia pokoknya. Bisa kita makan babinya. Kira-kira kita pilih mana Pak? Mau pilih makan babi atau bangkai kambing atau bunuh diri mati aja dari dasar? Pilih mana? Maaf, saya tidak menyamakan para pemimpin yang ada dengan itu bukan ya. Saya cuma memperjelas logika aja. Ya. Jangan ditotol-totolkan ke sana bukan. Ya, calon-calonnya saya tidak samakan ke sana tidak ya. Sekali lagi bukan niat saya ke sana. Tapi kondisi kadang-kadang kita tuh dihadapkan pada suatu pilihan yang tidak ada yang ideal. Kalau sudah tidak ada yang ideal, gimana caranya? Mau bunuh diri? Boleh nggak? Masih itu kan? Ayatnya wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Makan babi kan boleh kan? Paman itu roh kan? Kalau barang siapa terasa kena darurat kan tidak apa-apa, asal tidak sampai kenyang. Bangkai juga sama aja. Jadi gimana nih? Pilih kambing atau babi? Kambingnya bangkai kalau salahnya. Nah inilah ketika kita dihadapkan pada kondisi yang tidak ideal, mulai dari masalah makan, jadi imam, menikahkan. Nah begitu pun ketika kita mau memilih pemimpin, anggap saja ini. Kadang-kadang ada teman-teman yang bisanya, mohon maaf ya, menyalahkan yang lain saja. Sampai kemarin saya bilang ini, kamu nyalah-nyalahin pemimpin terus nih. Maaf ya saya tanya, kamu jadi rakyat sudah sempurna, jadi rakyat belum saya. Sebagai rakyat, kamu sudah menjalankan tugas-tugas kamu sebagai rakyat belum? Kalau kamu nyalahin itu. Bukannya saya membela setiap pemimpin, tidak. Tapi dalam konteks pemilu ini, ya, ketika tidak ada yang sempurna, kita sendiri juga tidak sempurna kok. Ya kan? Sebagai seorang muslim kita yang hubungan dengan Allah yang kita tidak sempurna. Gimana saya tanya, kita baca Quran udah beres dulu kan? Kita baca Quran aja nggak, bisanya cuma nyalahin, kemudian terus sampai akhirnya pilih solusi yang lain. Nah ini nggak cocok. Nah, waktunya saya udah habis ini. Nah, intinya berikutnya. Masalah bagaimana cara memilih pemimpin, ya ini juga perlu kita bahas lagi. Kalau kita bicara demokrasi dalam arti yang sebenarnya demos dan kratos menurut Montesquieu, Rousseau dan segala macam itu, memang saya katakan kayaknya tidak cocok dengan Islam. Karena kalau itu kan sudah pemerintahan rakyat ya, suara rakyat suara Tuhan. Apapun kata rakyat, kalau rakyat sepakat maka diakui. Dan itulah yang paling benar. Kalau ini tidak cocok dengan Islam, karena apa? Ini hukum ilalillah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Hukum itu hanya milik Allah. Kebenaran itu milik Allah. Yang datang dari Quran itu benar. Kalau rakyatnya menyuarakan Al-Quran kita bilang. Kalau rakyatnya menyuarakan kebatilan ya kita lawan. Begitu kan? Harusnya. Tapi kalau demokrasi itu kan teori. Itu kan definisi-definisi yang disampaikan mereka. Namanya teori itu kan boleh berubah-ubah kan?
Dan kita kuliah sampai S2 ini kan gunanya apa? Supaya kita bisa menemukan teori-teori baru kan. Ini kan bukan ayat, bukan dogma. Jadi demokrasi kita mengatakan sendiri ya nggak apa-apa loh. Kita membuat demokrasi gaya kita kan boleh-boleh aja kan. Bapak punya teori akuntansi, ada apa namanya? Berbasis apa namanya? Akrual berbasis ada apa lagi? Akrual lagi segala macam. Kalau misalnya nanti ada ahli akuntansi yang lebih canggih, dia bisa menggabungkan antara dua teori itu boleh nggak? Nanti, atau sekarang nggak ada, misalnya nanti masalah akuntansi kan. Tapi namanya teori, ilmu-ilmu dunia itu kan boleh diperbaharui. Asal yang penting kita bisa menemukan. Nah sekarang kita mau memaknai demokrasi dalam arti yang lain. Demokrasi dalam arti, nah kita itu bagaimana sebenarnya kalau dalam bahasa umat Islam ini kan syuro aja. Cuma cara bersyuro itu kan berbeda-beda. Kalau waktunya panjang saya bilang begini, Pak, kalau sekarang Bapak tinggal di komplek untuk menentukan imam yang tadi, untuk menentukan imam caranya gimana Pak? Di kompleknya. Untuk mengetahui siapa yang paling fasih bacaannya di antara warga yang ada, gimana caranya? Tes, umum ya. Besok semua warga dipohon datang. Kita akan melaksanakan seleksi imam itu. Atau bagaimana? Atau pengurusnya? Kalau pengurusnya, gimana pengurusnya? Cara tesnya? Siapa yang benar? Ini kan macam-macam makna. Saya percepat saja. Kalau Rasulullah diangkat menjadi pemimpin berdasarkan dogma, wahyu, dan langsung Rasulullah diangkat oleh Allah. Kalau Abu Bakar itu diangkat, faktanya adalah melalui Qur'an, yaitu sekelompok sahabat Nabi bermusyawarah di suatu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Usaid bin Khudayr. Ya, memang Ali bin Abi Thalib tidak hadir karena Ali sibuk dengan urusan jenazah Rasulullah SAW. Karena Ali sebagai menantu satu-satunya keluarga laki-laki, ya, karena anak laki-laki Rasulullah tidak ada. Jadi ditentukan oleh formator ini akhirnya setuju. Tapi kalau Umar lain lagi Pak, Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar sebelum wafat ketika beliau dia menunjuk nanti kalau saya meninggal dunia, ya yang menggantikan adalah Umar. Dan begitu Abu Bakar wafat, sahabat-sahabat tidak ada masalah. Ya sudah, kita angkat Umar, kita bayar. Itu kalau Umar. Nah nanti Bapak pelajari satu persatu bagaimana para khalifah itu diangkat. Caranya beda-beda. Ini artinya apa? Bahwa cara memilih pemimpin itu memang bagian daripada ijtihad. Ya, yang tadi saya katakan lapas alu anasya itu dalam tasubuh. Cara milihnya udah harus kamu tanyakan kepada Allah harus begini atau begini. Ya ada Pak. Ya. Kalau Bapak mengatakan, maaf ini kalau ada yang mengatakan pemilu itu haram, berarti saya tanya, kalau kerajaan halal apa haram? Kalau kerajaan haram juga kan, ada dalilnya kan. Rasulullah tidak mewariskan kepada Ali, Rasulullah tidak mewariskan kepada Fatimah, ya kan? Berarti kerajaan juga haram. Berarti cara mana yang, negara mana yang pemerintahnya sah sekarang? Mau khilafah, oke khilafah. Gimana cara ngangkat khalifahnya? Sekarang kan yang jadi masalah adalah bagaimana caranya dan siapa yang diangkat kalau orang sekarang ini. Masalahnya di situ. Kalau masalah adanya khilafah, adanya pemimpin, itu semuanya sebenarnya sepakat dari kalangan. Cuma teknis aja. Jadi pemilu ini hanya merupakan teknis. Malah kalau Bapak lihat buku ini buku yang menjadi silabinya Universitas Islam Madinah Munawwarah. Ini buku sudah disebarluaskan, saya sudah membaca sebelum kudeta yang terjadi di Mesir. Ini memang bahasa Arab. Kalau dijelaskan isinya apa? Di antara cara pemilihan pemimpin yang harus ditaati menurut buku ini silabi S2 di Universitas Islam ya. Apa katanya Pak? Kudeta militer antarikil kohri wal ghalabah. Kudeta militer. Kok kudeta militer dibenarkan? Saya juga kaget Pak. Alasan para ulama apa? Ulama-ulama yang ngarang buku ini katanya apa? Untuk menghindari korban yang lebih banyak. Kalau kudeta militer itu nggak disetujui seperti yang terjadi di Mesir ketika dilawan, akhirnya apa? Yang jadi korban malah umat Islam semakin banyak kan? Makanya begitu As-Sisi melakukan kudeta militer di Mesir, Saudi kan langsung welcome kan?
bantu malah. Saya sih gak kaget karena bukunya kurikulumnya udah begitu. Nah sekarang saya heran kalau ada ulama-ulama di sana misalnya mengatakan kudeta militer halal tapi pemilu haram. Coba logikanya gimana? Kudeta militer halal, bunuh-bunuhin orang gak apa-apa, tapi kalau pemilu baik-baik malah haram. Coba logikanya gimana? Ini kalau ada ulama yang di sana, tapi saya nggak tahu ya ulama di sana ada yang mengharapkan atau enggak ya. Cuma kan bisa nggak berani ngomong masalah khidmat. Ya, ulama Saudi ngomongin pemilu bisa hilang. Nah, berarti yang mengganggu kerajaan, jadi nggak berani di ulamanya. Saya nggak ngerti kalau sampai sekarang ada nggak yang berani ngomong terang-terangan, nggak berani ya. Jadi intinya Pak, pemilu ini adalah bagian daripada caranya, teknis saja. Jadi kalau menurut saya yang terakhir sebelum saya tutup, saya bicara logika. Logika hukum tadi Pak, bukan logika ansih Pak ya. Kalau saya mendapatkan uang haram misalnya Pak, misalnya saya dapatkan uang haram, Bapak jual rumah 100 juta. Saya datang kepada Bapak, Pak, rumah mau dijual ya? Iya. Pak, saya dapat hasil korupsi Pak. Saya punya uang hasil korupsi 1 miliar. Rumah Bapak saya beli deh. Harganya kan 100 Pak ya. Udah sangat dikit deh, 120 juta nggak apa-apa. Tapi ini duitnya duit korupsi. Nanti kalau Bapak ditanya, udah bilang aja, saya jual rumah, dapat duitnya karena jual rumah. Yang korupsi kan saya, Bapak kan jual. Udah nggak apa-apa, Bapak tenang aja. Memang ini duit saya hasil korupsi Pak. Saya jual Bapak tenang aja, yang korupsi kan saya. Kira-kira boleh nggak Pak? Halo, boleh nggak? Boleh. Saya yang jual rumah, boleh nggak? Pikir ya? Nah, sebaliknya kalau ini deh. Misalnya saya nyolong mobil Pak. Ya. Mobil ini pasarannya harganya 200 juta. Saya datang kepada Bapak, Pak, saya ada mobil Pak. Saya jual ke Bapak Pak, murah Pak. Kok murah kenapa? Ya ini mobil colongan. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Yang nolong kan saya. Nanti kalau Bapak ditangkap, bilangnya dari nolong saya. Bapak kan cuma beli aja 100 juta. Boleh nggak Pak? Kenapa nggak boleh? Boleh. Karena uang yang saya miliki uang haram. Karena mobil yang saya miliki adalah mobil haram, gitu kan? Nah sekarang kalau ada orang yang mengatakan bahwa pemilu itu haram, berarti pemerintahan yang ada halal atau haram? Haram. Berarti boleh nggak hidup di negara ini? Tidak. Kalau dia mengatakan pemilu haram, berarti boleh nggak dia taat pada undang-undang yang ada? Jadi kalau saya hanya ngomong maaf pada kasar gitu. Dan kalau dia mengatakan pemilu haram, berarti pemerintahan ini adalah pemerintahan yang haram. Jadi nggak boleh hidup di sini. Itu harus pergi ke luar negeri. Dan ada pakai ayat alam takut ardullahi wasi'ah fatuhaji rupiah. Ketika umat Islam tidak bisa menjalankan syariatnya, maka kenapa tidak pindah aja? Kan perintahnya gitu kan? Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu nggak pergi aja ke negara yang lain yang kamu anggap sah? Ya pemerintahannya, cara pemilihannya. Ya. Jadi kalau orang ini mengatakan pemilu ini adalah haram, tetapi dia hidup di sini, cari rezeki di sini, dapat gaji dari sini, menurut saya nggak fair. Ya. Sama dengan ketemu saya tempoh hari ketemu Ustaz ini bilang, Bang itu haram dia bilang. Dia bilang Bang haram, bunga Bang haram. Tapi dia disuruh ceramah Pak, di bank, dikasih amplop diterima. Ini sudah nggak fair banget itu Ustaznya. Itu dia nggak ngerti, saya ada di belakangnya, saya dengerin, dan saya tahu ya. Saya tahu bintangnya namanya apa ketika yang mengganti dia, saya tahu ya. Tapi dia nggak ngerti kalau saya sekarang ada di situ ya. Ya, kalau memang mengatakan haram, silakan aja haram. Tapi tidak diterima gitu loh ya. Saya kan bilang, ininya haram, tidak dapat nggak apa kalau buat saya. Baik Bapak sekalian, karena waktunya sudah lewat pertanyaan ya. Jadi supaya saya tidak kena teguran, jadi sementara pengajiannya saya tutup ya. Kita sholat tadi ya. Nanti kalau yang mau melanjutkan pekerjaan silakan. Yang mau tanya jawab silakan. Maunya sih saya ada tanya jawab aja, tapi juga nggak boleh juga melewati dah lewat 7 menit ya. Jadi supaya sama-sama enak. Jadi yang memang punya waktu nanti kalau mau tanya non formal boleh, yang mau melanjutkan boleh ya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Allah a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.